Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari Ranger Projects. Nah, kali ini sesuai janji saya. Nah, dari video sebelumnya kita sudah mempelajari 3 bentuk dari persamaan eksponensial. Nah, sekarang kita akan mempelajari ketiga bentuk lainnya dari persamaan eksponensial. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. That's correct. Kita cekibrot nih, part 2. P itu tahu PE, persamaan eksponen. Iya, betul. Kita lanjutkan untuk bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu, nih misalkan fx dipangkatkan hx sama dengan, gx dipangkatkan hx. Nah, bentuk yang keempat seperti ini. Nah, ini kalau kalian mau memberikan solusi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama nih A. Yang pertama itu bahwa fx itu akan sama dengan gx. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu apa? Hx harus sama dengan E0. Hx harus sama dengan E0. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu apa? Nah, fx dan gx itu tidak sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Adalah hx sama dengan 0. Tapi syaratnya fx dan gx tidak sama dengan 0. Pak, contoh Pak? Boleh. Contoh misal. Misalkan ini adalah 2x, dikurangi 1. Nah, 2x dikurangi 1 dipangkatkan 4x dikurangi 8, atau misalkan 4x dikurangi 16, sama dengan, dalam kurung, misalkan ini x dikurangi 3 dipangkatkan 4x dikurangi 16. Nah, kita selidiki dulu apakah bentuknya sudah menyerupai dengan bentuk yang keempat. Ini adalah sebagai fx, ini adalah sebagai gx. Nah, ini dan ini sebagai apa? Hx. Oke. Karena bentuknya sudah sesuai, maka kita akan menuliskan solusi yang pertama atau kemungkinan yang pertama, yang A. Apa? Fx sama dengan gx. Berarti ini 2x dikurangi 1 sama dengan berapa? X dikurangi 3. Yang sejenis kita kelompokkan. Maka ini 2x pindah dikurangi x sama dengan ini min 3 ditambah 1. Maka ini berapa? 2x dikurangi x berarti x sama dengan negatif 2. Nah, x adalah negatif 2. Karena dia tidak ada syarat apapun, maka ini adalah memenuhi himpunan penyelesaian. Nanti kita tulis ya. Ini baru kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yaitu yang B. Apa? Hx harus sama dengan E0. Mana Hx? Nah, ini berarti ini 4x dicurangi 16 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan pindah 16 ke kanan. Jadi, iya positif 16. Sehingga x sama dengan berapa adik-adik? 16 bagi 4, Pak. Oke, cakap. Terus 4. Nah, x-nya sama dengan 4. Tapi ini belum tentu merupakan himpunan penyelesaian yang x sama dengan 4. Kenapa? Karena ini ada syarat bahwa fx dan gx tidak sama dengan 0. Caranya seperti apa? Caranya kita substitusi x sama dengan 4 ini ke dalam mana? Nah, ke dalam fx dan gx. Nih, fx-nya kita tulis lagi, substitusi. X-nya sama dengan 4 untuk x sama dengan 4. Fx-nya, nah ini kita lihat fx yaitu 2x dicurangi 1. 2x dicurangi 1. Sekarang ganti x-nya dengan 4. Maka ini
F4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi sama dengan berapa? 2 kali 4 berapa? Cakap. 8 dikurangi 1, 7. Iya toh? Toh ya. Oh iya. Nah, itu 7. Ini 7 itu apa? Tidak sama dengan 0. Betul ya? Oke. Kemudian untuk GX sekarang. GX sama dengan berapa GX? Nah, ini GX. X dikurangi 3. X dikurangi 3. Maka GX-nya diganti dengan 4. 4 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? 1. Iya toh? Apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Nah, karena fx dan gx-nya tidak sama dengan 0, maka si x sama dengan 4 juga merupakan apa? Memenuhi atau himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, sehingga kesimpulannya di sini aja. Himpunan penyelesaiannya adalah, tulis ini ada 2, berapa? Negatif 2 dan 4. Nah, itu adalah cara penyelesaian bentuk yang keempat dari persamaan eksponensial. Nah, sekarang ke yang kelima sekarang. Nih, yang kelima itu bentuknya adalah gini misalkan. Hx dipangkatkan lagi oleh fx akan sama dengan hx dipangkatkan lagi oleh gx. Nah, ini bentuk yang kelima. Kalau tadi pangkatnya ini apa? Pangkatnya sama hx di sini. Nah, sekarang hx-nya itu jadi bilangan pokok yang sama. Nah, di sini solusinya akan memberikan solusi beberapa kemungkinan. Yaitu sekitar ada 4 ya. Kemungkinan yang pertama, kemungkinannya adalah fx itu sama dengan gx. Kemudian yang B-nya adalah hx itu sama dengan 0. Nah, hx sama dengan 0. Tapi dia harus mempunyai syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah fx dan gx sama apa? Fx dan gx tidak sama dengan 0. Sama kayak ini. Kalau hx-nya sama dengan 0 nih, hx sama dengan 0, syaratnya apa? Fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nanti itu jadi masalah ya. Ini syarat tulis atau kita lingkari. Kasih kotak Pak? Oke, boleh. Kasih awan Pak? Boleh ya. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga itu apa? Nah, hx itu sama dengan berapa? Oke, sama dengan 1. Ah, ini. Nah, terus yang kemungkinan keempat, hx itu apa? Sama dengan negatif 1. Syaratnya apa? Ada syarat lagi. Syaratnya apa? Syaratnya itu ini, fx dan gx keduanya harus genap. Nah, keduanya harus genap atau ganjil. Nah, ini syaratnya untuk kemungkinan yang keempat. Fx dan gx-nya kedua-duanya harus genap atau ganjil. Jadi kalau fx-nya genap berarti gx-nya juga harus genap. Kalau fx-nya ganjil berarti fx-nya juga harus ganjil. Oke, seperti itu ya. Pak, contoh Pak? Boleh. Ya, misalkan nih contohnya. Misalkan ada apa? Oke. X dikurangi 5. Nah, X dikurangi 5 dipangkatkan 3x dikurangi 4. Oke. X dikurangi 5 dipangkatkan X dikurangi 4 akan sama dengan X dikurangi 5 dipangkatkan X min 1. Kita selidiki dulu, oke? Kita selidiki dulu. Apakah permasalahan ini sudah menyerupai bentuk yang kelima belum? Nah, kita selidiki dulu, lihat. X dikurangi 5, X dikurangi 5 ini sebagai apa? Hx. Betul, ini adalah H. X ini juga adalah Hx. Terus 3x min 4 nya sebagai apa? Fx. Ini misal X min 1 nya adalah Gx. Nah, karena bentuknya sudah menyerupai dengan bentuk yang kelima,
maka kita langsung apa? Langsung beri solusi menjadi beberapa kemungkinan atau 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Fx sama dengan Gx. Oke, mana Fx? Mana Fx? Nih, berarti nih 3x dikurangi 4 sama dengan Gx-nya x dikurangi 1. Oke, kita operasikan sesuai apa? Sesuai atau dengan sejenisnya gitu ya. Maka ini 3x dikurangi x sama dengan negatif 1 ditambah 1. Maka didapat berapa ini? 2x sama dengan berapa? 1. Ini bukan 1 tapi ini 4. Oke ya. Nah, negatif 1 tambah 4. Oke Kak, 3. Nah, maka x sama dengan 3/2. Nah, karena untuk kemungkinan pertama itu tidak ada syarat, jadi 3/2 itu adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Itu baru yang A. Terus yang B. Nah, yang ke B yaitu apa nih? Hx harus sama dengan 0. Mana Hx-nya? Nah, ini Hx berarti nih x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 5. Nah, itu x sama dengan 5. Lihat, ada syarat nggak? Oh, syaratnya fx dan gx tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita apa? Kita substitusi lagi si x sama dengan 5 ke fungsi fx dan gx. Itu ya. Substitusi nih ke fx nih. Fx berarti nih fx sama dengan berapa fx-nya? Iya, 3x dikurangi 4. Nah, maka F5 sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 4. Maka ini sama dengan 15 dikurangi 4. Sama dengan berapa? Oke, 11. Apakah 11 0? Bukan ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi aja. Nah, ini baru fx. Sekarang gx, substitusi lagi. Gx sama dengan, oke, habis spidolnya. Kita ganti dengan yang baru nih. Gx sama dengan berapa gx-nya nih? Gx x dikurangi 1. Maka ini G5 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Apakah 4 sama dengan 0? Oh, tidak. Ternyata berarti dengan demikian X sama dengan 5 merupakan apa? Himpunan penyelesaian atau memenuhi. Karena ketika X sama dengan 5 disubstitusi ke Gx dan Fx, dia hasilnya tidak 0. Sehingga dia memenuhi syarat. Itu yang kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga yaitu C. Nah, ini Hx sama dengan 1. Nah, Hx-nya mana? Nih, X dikurangi 5 harus sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan berapa? Oke, X sama dengan 6. Ini kita lingkari 6. Karena dia kemungkinan ketiga X sama dengan 1 tidak ada syarat, berarti si X sama dengan 6 juga itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemungkinan yang terakhir yaitu D. Nih, Hx sama dengan negatif 1. Berarti ini X dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1 ditambah 5. Maka X sama dengan 4. Apakah 4 himpunan penyelesaiannya? Lihat syaratnya. Syarat fx dan gx keduanya harus genap atau ganjil. Artinya, kita substitusi x sama dengan 4 ke dalam fx dan gx. Nah, ini 4 nih. 4. Kita substitusi, oke? Nah, substitusi fx nih udah ada. Fx-nya sama dengan ini tah. Fx-nya ini sama dengan, nah, 3x dikurangi 4. Berarti langsung aja f4 sama dengan 3 dikali 4. Nah, x-nya diganti dengan 4 dikurangi 4 sama dengan berapa? 3 kali 4 12. 12 dikurangi 4 8. 8 apakah genap atau ganjil? Betul, yaitu genap. Iya toh? Toh ya. Ini baru fx. Terus sekarang yang gx, ya, minimalis. Oke, sekarang gx. Gx sama dengan ini, sama. Mana? Nah, ini gx. Oke, yaitu sama dengan x min 1. Berarti kita langsung aja, bukan gx, langsung aja g 4. Pak, kenapa 4? Karena kita akan
substitusi X sama dengan 4 ke dalam Fx dan Gx agar kita mengetahui apakah si X itu X sama dengan 4 itu memenuhi atau tidak gitu ya. Ini 4 maka sama dengan nih X dikurangi 1 berarti nih 4 dikurangi sama dengan 3. Yang ini genap, yang ini ganjil. Nah otomatis X yang sama dengan 4 di kemungkinan keempat itu adalah tidak memenuhi TM, tidak memenuhi atau nggak usah dicatat. Nah karena apa? Karena syaratnya apa? Fx dan Gx keduanya harus genap atau ganjil. Nah, kalau ini Fx-nya genap, Gx-nya ganjil. Jadi dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya tulis yang memenuhinya saja. Dari yang poin A nih, 3/2. Terus ada 5. Berarti ini tulis 3/2 terus 5. Terus ada lagi yang terakhir mana? Yang C. Nah, sama 6. Nah, itulah himpunan penyelesaian dari, nah ini X dikurangi 5 dipangkatkan 3X dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 5 dipangkatkan X dikurangi 1 adalah himpunan penyelesaiannya 3/2 dan 5 serta 6. Nah ini adalah bentuk yang ke-5. Nah sekarang ada bentuk yang terakhir. Kita di mana ya? Udah penuh nih. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bentuk yang ke-6. Seperti apa? Yuk kita cek bro. Bentuk ke-6. Misalkan gini, bentuk yang ke-6 ya. P dikali A pangkat 2 Fx. Nah, terus ditambah atau plus minus boleh ya, ditambah Q dikali A pangkat Fx. Nah, ditambah R sama dengan E0. Nah, bentuk seperti ini, maka kalian harus memberikan solusi. Apa solusinya? Nah, dibawa kemana? Kayak lagu Armada ya. Oke, dibawa kemana? Dibawa ke persamaan kuadrat. Dibawa ke persamaan kuadrat. Oke? Pak contoh Pak, boleh. Misalkan gini nih, 4 pangkat X, oke? Terus dicurangi 12 dikali atau 12 dikali 2 dipangkatkan X atau pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Nah persamaan ini mempunyai akar-akar, yaitu ada X1 dan X2. Maka tentukan apa? X1 diapain? Dikali dengan X2 berapa? Nah, biasanya soal seperti ini tuh selalu muncul dalam ujian nasional kelas 12. Nah, jadi buat kakak-kakak kelas yang sudah kelas 12 juga harus pantengin terus video ini ya. Sampai selesai biar tidak galpoks. Oke, kita JWB langsung. Tahu JWB apa? Jawab. Jam luka kasih kotak. Nah, kita pakai pemisalan atau kita misalkan sebelum dipemisalkan kita buat bentuk ini menjadi bentuk yang ke-6 dalam persamaan apa? Eksponensial. 4x bisa nggak dibuat 2 pangkat 2x? Bisa ya? Oke, 2 pangkat 2x pasti nanti 4 pangkat x. Terus dikurangi 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan E0. Dia mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, karena ini udah sama dengan 0 dan dengan bentuk yang ke-6, maka kita cara jawabnya menggunakan pemisalan. Misal 2 pangkat X-nya sama dengan P. Nah ini 2 pangkat X-nya sama dengan P. Nah maka berarti berapa? 2 pangkat X sama dengan P. Berarti kalau 2 pangkat 2X berarti berapa? P kuadrat dikurangi 12P ditambah 32 sama dengan 0. Nah kalau udah seperti ini, lihat
dibawa ke persamaan kuadrat. Nah, ini bentuknya sudah menjadi persamaan kuadrat. Persamaan, cirinya apa? Ada sama dengan kuadrat. Nah, pangkat tertingginya adalah 2. Nah, untuk mencari akar-akarnya berarti tinggal difaktorkan salah satu caranya. Berarti ini kita pakai kurung 2, kurung 2, kurung 2, kurung 2 sama dengan 0. Ini ada P, ini juga ada P. Kalau di P dikali P adalah P pangkat 2. Nah, sekarang kita cari berapa kali berapa hasilnya 32. Nih, berapa kali berapa hasilnya 32. Kalau dijumlah negatif 12 kira-kira berapa? Ayo, kira-kira berapa nih? Oke, negatif 8 dikali negatif 4. Negatif 8 kali negatif 4 berapa? Positif 32. Terus negatif 8 ditambah negatif 4 pasti hasilnya negatif 12. Sehingga kita hapus lagi nih, yang ini kita hapus. Oke, kita hapus nih. Hapus. Oke. Nah, udah. Nah, sehingga nanti dapat yang kayak tadi lagi, P dikurangi 8 sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Atau P dikurangi 4 sama dengan 0, maka P sama dengan 4. Apakah ini sudah selesai? Iya, betul, belum selesai. Kenapa? Karena si persamaan ini tuh mempunyai X1 dan X2, bukan P. Karena si P adalah sama dengan 2 pangkat X, maka kita rubah lagi. Dari sini kita dapat P sama dengan 8. Karena P-nya ini sama dengan 2 pangkat X yang tadi sudah dimisahkan, maka ini kita rubah lagi, balik lagi. 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, P itu sama dengan 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X sama dengan 8 itu berapa sih? 2 pangkat 3. Nah, ini menyerupai bentuk yang pertama. Nah, lihat lagi bagi yang belum nonton di video sebelumnya, kalian lihat bentuk yang pertama bahwa ada A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, maka didapat kesimpulannya atau solusinya X sama dengan 3. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sini, P sama dengan 4, berarti ini 2 pangkat X sama dengan 4. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat X nih? Dari sini. Yang tadi dimisalkan dari awal. Oke ya? Nah, maka ini X sama dengan 2. Nah, jadi X1-nya 2, X2-nya 3 atau sebaliknya. Nah, kalau udah begitu, sudah kita ketahui nilai X1 dan X2, maka nilai dari X1 dikali X2 sama dengan berapa? Misalkan ini adalah X1 yang ini adalah X2. Berarti ini berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cara mengerjakan suatu permasalahan bentuk ke-6 dari persamaan eksponensial. Nah, bagi yang adik-adik belum mengerti tentang persamaan eksponensial, silakan diulangi lagi, lihat videonya lebih lanjut lagi. Belum mengerti juga, diulangi lagi. Belum mengerti juga, diulangi lagi, dan seterusnya. Belum mengerti juga, siap-siap baca bismillah atau berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, oke? Nah, jika video ini bermanfaat buat kalian semua, nah jangan lupa harus di-share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke? Saya Bima Gusti Ramadan dari Ranger Project. Jangan takut matematika, karena matematika itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.